Halo Smart Viewers, kembali lagi di Talk with Binusian. Kali ini kita akan ngebahas tentang generasi muda nih sekarang sudah familiar ya dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah AI. Nah, banyak juga generasi muda yang jadinya mulai curhat nih, mulai menggunakan fitur AI itu untuk curhat. Nah, kira-kira ini kalau ke arah psikologi sih seperti apa ya? Dan untuk itu kita akan ngebahas langsung nih bersama dengan Kak Ihsan di sini. Halo Kak, apa kabar? Halo, kabar baik Kak Mbak. Oke, terima kasih sudah mau hadir Kak untuk ngobrol hari ini. Sama. Oke, yang pertama nih tadi kan udah dibahas nih Kak, kalau misalkan sekarang generasi muda sudah familiar dengan yang namanya AI dan yang namanya mental health juga lagi gencar ya Kak untuk digaungkan nih oleh generasi muda. Ternyata banyak juga mahasiswa yang ternyata lebih nyaman nih buat curhat sama AI Kak dibanding sama manusia langsung nih. Sebagai psikolog yang kerja di ranah ini nih Kak, kira-kira menurut Kakak itu soal AI lebih nyaman atau soal layanan konseling kampus yang kiranya belum cukup approachable sih Kak? Oke, jadi kalau misalkan ditanya seperti itu sebenarnya jawabannya tuh ada dua. Dari pengalaman juga ya gitu di sini. Kalau yang pertama, kalau misalkan dari sisi AI-nya, jadi sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang dan mungkin kebanyakan kita itu lebih nyaman untuk kayak pengen curhat atau cerita itu sama sesuatu yang sifatnya anonim gitu ya, yang nggak pengen ketahuan orang gitu. Jadi ketahuan nih. Iya kan gitu. Jadi bebas aja gitu ya. Itu namanya inhibition effect gitu ya. Jadi kita pengennya memang yang anonim biar ngerasa aman. Nah, biar apa? Biar ngerasa nggak dijudge kan. Nah, sedangkan kalau misalnya pas kita cerita ke AI itu kan anonim sebenarnya itu. Itu mirip kayak kita journaling gitu ya. Kita cerita nulis di notes panjang lebar gitu ya. Cuman bedanya mereka itu kalau pakai AI itu ada yang ngasih feedback. Betul. Gitu ya, dapat feedback gitu ya. Nah, jadi karena pengennya itu cepet, pengennya dapat respons juga gitu. Makanya mungkin banyaknya adalah menggunakan AI untuk curhat gitu ya. Tapi juga di sisi lain dari segi awareness-nya juga gitu ya tentang layanan fasilitas di kampus gitu. Mungkin karena layanan di kampus misalnya kayak layanan konselingnya ya itu mungkin banyak yang nggak tahu gitu ya. Mungkin banyak yang ngerasa baru tahu mungkin di semester-semester akhir gitu ya. Karena mungkin ada orang-orang yang ngerasa ya itu kayaknya bukan fasilitas yang ada gitu ya di semua kampus gitu. Jadi banyak yang nggak tahu tuh kalau misalkan emang ada layanan. Nah, ketika orang banyak yang nggak tahu layanan itu, otomatis mereka kan taunya, udah kalau pengen lagi cerita, taunya adalah pengen yang cepet aja kan. Akhirnya larinya ke AI lagi satu sisi gitu. Nah, berarti kan memang salah satu tantangannya adalah gimana akhirnya si layanan konseling ini biar lebih banyak bisa orang-orang atau mahasiswa tuh banyak yang aware kalau mereka tuh ada gitu. Ya, jadi itu yang ada dua hal sih. Jadi karena memang awareness tentang layanannya itu kurang, sama satu lagi memang kebutuhan remaja gitu ya buat cerita tuh cepet banget gitu, butuhnya segera juga gitu. Itu sih. Oke, itu mungkin kalau dari kampus sendiri mungkin bisa lebih ini lagi kali ya Kak untuk ada layanan-layanan tersebut biar bisa lebih diinfokan lagi kali ya ke mahasiswa. Iya gitu. Jadi entah mereka akhirnya perlu ngadain event kah gitu ya. Jadi ya biar lebih terpapar lagi nih kalau emang ada layanan konselingnya gitu. Jadi kan karena kan tuh layanan itu penting banget sebenarnya ya buat mahasiswa itu sendiri juga biar berfungsi satu sisi gitu. Iya betul. Apalagi anak-anak sekarang tuh kadang suka nggak mau ribet Kak sebenarnya. Aduh, mesti nanya kemana ya? Nggak tahu nih harus nanya kemana kan. Jadinya udah deh cari aja di HP. Ada nih bisa. Ya udahlah yang cepet. Gitu. Terus kan ini nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu gitu. Nggak perlu menutupi. Aduh, gue mau curhat tapi malu deh gitu. Kan kadang menutupi rasa betul. Kak sebenarnya. Iya, apalagi kalau misalkan datangnya ke layanan konseling gitu ya. Itu mungkin udah ada stigma tertentu nih kalau datang ke situ gitu ya kayak gue orang yang bermasalah kayaknya nih gitu ya. Jadi udah ada kayak ngejudge diri sendiri juga, padahal sebenarnya kalau masuk layanan situ belum tentu tuh pasti bermasalah, tapi mungkin aja pengen improve diri atau apa. Sebenarnya kan seperti itu gitu. Tapi karena udah ada stigma seperti itu yang mungkin bikin mereka juga satu sih urung untuk datang gitu. Betul. Oke deh Kak. Lalu nih Kak, kalau self-diagnose atau curhat ke AI ini, menurut Kakak tuh lebih mencerminkan anak muda yang tidak percaya psikolog atau nggak percaya akses ke psikolog yang mereka punya sih Kak? Oke.
Ini kalau misalkan mereka lebih banyaknya tadi gitu ya, curhatnya atau akhirnya dapat diagnosanya mungkin dari AI gitu segala macam. Baik lagi tadi gitu ya, karena memang utamanya akses sih gitu. Jadi mungkin ada anak-anak yang tiba-tiba malam-malam tuh kayak overthinking gitu ya. Gue juga bisa tidur nih, overthinking, kepikiran nih segala macam gitu ya. Kalau layanan konseling itu mungkin nggak ada saat itu juga. Betul. Gitu ya. Sedangkan mereka butuh banget cerita, butuh banget tahu aku tuh lagi kenapa sih gitu. That's why akhirnya ceritanya ke AI, dia tanya segala macam, mungkin akhirnya dari si AI-nya ngasih tahu tentang ini kemungkinan kamu ada gangguan, kecemasan nih segala macam. Padahal belum tentu gangguan sebenarnya gitu ya. Akhirnya oh ternyata aku punya gangguan ya, akhirnya self diagnose lah gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu itu gangguannya seperti itu, karena kan memang tadi gitu layanan untuk konseling ya masih terbatas. Kalau di kampus mungkin belum bisa 24 jam gitu ya, kayak untuk layanan krisis di luar sana itu udah ada sebenarnya gitu. Jadi karena keterbatasan akses gitu ya, jadi mereka lebih milih untuk yang tadi dapat yang cepat, dapat sesuatu yang lebih pasti, ada yang tempat buat cerita, ada tempat buat tahu kenapanya dia, ya akhirnya baik lagi gitu. Curhatnya akhirnya cerita ke AI gitu. Lalu Kak, kalau kayak gitu kan berarti sebenarnya curhat ke AI ini jadinya bisa kapan aja dan di mana aja. Sedangkan kalau tadi kalau mau ketemu konselor mungkin ada batas waktunya ya Kak. Nah, terus kalau misalkan yang AI ini nih Kak, ada batasannya nggak sih sebenarnya sampai mana sih kita boleh curhat sama AI? Oke. Nah, kadang banyak yang nggak tahu batasan sampai mana ya gitu ya. Sebenarnya kita perlu tahu dulu nih gitu. Ketika kita curhat sama AI, jadiin AI ini sebagai batu loncatan atau sebagai tempat pelarian buat kita gitu. Kalau misalkan jadi tempat batu loncatan, artinya itu adalah buat brain dump kita aja itu. Jadi buat cerita mirip kayak journaling tadi gitu ya. Kayak journaling, kita keluarin unek-unek kita apa yang kita rasain situ, tapi sampai sebatas itu gitu ya. Bukan yang untuk lebih kayak meyakini atau gimana. Karena ketika kita curhat di AI, mereka tuh kan lebih banyaknya kan ngasih afirmasi ya gitu, ngeiyain gitu ya, atau kayak nggak apa-apa kamu udah ngelakuin yang bener, misalnya sebenarnya mungkin belum sepenuhnya bener gitu ya, atau ada lagi yang perlu dia lakukan. Ada kalau misalnya kita ngobrol sama orang organik atau sama psikolog, tentu kan kita akan kayak ngasih challenge gitu ya, kita ngasih afirmasi yang memang sesuai gitu. Tapi kalau di AI kan apapun itu yang kita prompt gitu ya, kadang iya aja gitu ya, udah bagus aja gitu. Nah itu kan takutnya jadi terjebak gitu di situ gitu. Makanya tadi kalau ternyata akhirnya kita jadiin pelarian, sekali kita dapat tadi afirmasi itu gitu ya, sekali kita dapat ngerasa nyamannya, oh kalau cerita sama AI aku nggak dijudge gitu ya, aku bisa diterima apapun yang aku keluarin gitu. Itu ternyata jadinya adalah bentuk pelarian gitu. Apalagi sampai kelihatan bentuknya ya, bentuk perilakunya misalkan jadi akhirnya makin jarang cerita ke orang lain, jadi menarik diri gitu. Akhirnya ngerasa realitas yang ada di hadapan dia tuh jadi lebih menyeramkan gitu ya. Dan dia akhirnya nyamannya adalah sama si dunia AI-nya itu gitu. Buat apapun ya akhirnya cerita ke AI tuh. Itu berarti kalau dia sudah mulai menarik diri dari kehidupan yang sebenarnya ya Kak, itu berarti udah harus di cut off tuh ya Kak? Gitu, itu yang perlu perhatiin sih. Terus kalau misalkan dari pengalaman pribadi Kak nih sebagai konselor nih, kalau misalkan pernah nggak sih Kak ada yang mau konseling tapi sebelumnya udah curhat dulu nih ke AI, terus ternyata Kakak nemuin kalau misalkan ternyata wah ini udah telat nih buat ditanganin nih karena gara-gara kemarin kamu curhat AI duluan sih gitu. Pernah nggak sih Kak nanganin kasus yang kayak gitu? Kalau misalkan yang sampai dibilangnya telat, mungkin lebih ke orang ini self diagnose-nya ya gitu ya. Dia yakin gitu ya kalau dia tuh punya ADHD contohnya waktu itu gitu. Kenapa? Itu lagi rame tuh Kak. Iya kan. Self diagnose ADHD tuh lagi rame banget. Karena kan sebenarnya kalau untuk usia dewasa kita sekarang tuh gejala tuh mirip-mirip kayak orang stres sebenarnya. Ketika kita lagi stres nggak bisa fokus gitu ya. Terus kayak nggak terorganize gitu ya. Nah tapi karena gejalanya itu kan umum ya gitu, mirip gitu. Jadi ada yang datang, dia bilang ke aku kayaknya ada di ADHD nih gitu ya. Oke gitu ya, kamu sebenarnya udah pernah belum ke psikolog atau profesional? Dia bilang belum. Terus kamu tahu dari mana? Ini aku cerita dari ChatGPT, dia bilang gitu ya. Dari ChatGPT dia bilang, aku ada menjurus ke arah sana nih gitu untuk gangguannya gitu. Nah akhirnya kalau udah kayak gitu tuh, jadi tantangannya adalah
kita perlu ngebenerin lagi sih, meluruskan lagi gitu tentang apa yang dia rasa diyakini dari ChatGPT-nya itu, dari AI-nya itu gitu. Nah, ada juga ketemu sama orang yang punya isunya adalah pertemanan gitu. Nah, jadi dia ngerasa di kampus itu dia gak ada teman. Ketika punya teman, konflik lagi, berantem lagi. Akhirnya dia larinya ke AI gitu ya. Dia curhat gitu di sana gitu. Dia ngerasa diterima gitu. Yang paling banyak adalah dia ngerasa apapun yang dia lakukan dia salah. Nah, dia cerita kalau si AI ini ngasih afirmasi terus gitu. It's okay, kamu nggak apa-apa udah melakukan ini gitu ya. Kamu nggak salah kok sebenarnya gitu. Nah, itu kan akhirnya memperkuat dia bahwa oh ya mungkin emang aku salah tempat aja nih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya lingkungannya nih yang bermasalah nih gitu. Tapi ketika cerita pun, ketika digali pun ternyata dari persepsi si anak ini pun juga kayak perlu di challenge gitu ya, perlu disesuaikan gitu. Nah, jadi untungnya anaknya tuh datang gitu. Kenapa? Karena anaknya satu sisi punya kesadaran bahwa kok aku makin kemarin makin lebih banyaknya tuh ceritanya sama AI gitu. Ketimbang temen tuh juga udah nggak ada nih, ada cuma satu orang doang gitu. Dia bilang, ya aku waktu itu saya sih appreciate gitu ya. Dia masih punya kesadaran untuk itu gitu. Jadi ya itu sih gitu. Untungnya si klien ini sadar gitu, untuk masih punya kesadaran kalau dia ternyata masih tetap butuh orang lain nih gitu. Itu kebetulan case-nya berarti pas banget ya Kak, maksudnya dari klien ini berani untuk maksudnya untuk menghadap ke konselor untuk meyakinkan diri. Berarti kan dari yang sebelumnya dia curhat ke AI itu berarti ada yang nggak dia dapatkan nih Kak sebenarnya. Nah kira-kira hal yang nggak dia dapetin tuh yang dari AI itu apa sih Kak? Kalau misalkan di konselor pasti dapat. Nah sebenarnya kalau kita kayak curhatnya ke AI itu kan sejauh ini banyaknya adalah berbasisnya tuh teks gitu kan ya. Gitu. Ya memang langsung direspon, langsung dapat tanggapan gitu ya. Tapi bentuknya adalah teks gitu. Nah tapi ternyata memang semakin banyak kita komunikasinya lewat AI gitu ya, via teks apalagi gitu. Ternyata makin lama makin bukan ngerasa ada teman, tapi ternyata makin lama makin hampa satu sisi gitu. Nah itu yang akhirnya bikin mereka satu sisi ngerasa makin sendiri gitu ya. Nah kalau dari case klien saya pun itu tadi gitu ya, dia ngerasa kayak nggak ada teman gitu ya, makin sendiri. Akhirnya dia udah tahu, sadar kayak butuh orang lain nih buat ngomong gitu. Nah di sisi lain kalau misalkan temen-temen gitu ya yang ngerasa kayak butuh konseling gitu, kenapa sih akhirnya disaranin tetap perlu ke psikolog? Karena kalau curhatnya ke psikolog itu ada namanya emotional co-regulation gitu. Jadi ketika pas kita datang misalnya kita nangis-nangis nih, kita sedih gitu ya, pas curhat itu panjang lebar gitu. Kalau misalkan sama AI itu ya dia nggak bisa apa-apain gitu kan. Tapi kalau misalkan sama psikolog kita akan cukup duduk tenang gitu. Ketika kita duduk tenang itu ada energi fisik yang juga akhirnya keserap ke dia juga gitu, bahwa kita lagi tenang gitu. Itu makanya emotional co-regulation. Jadi orang lain tuh yang tenang, nanti si kliennya pun juga ikutan tenang jadinya gitu. Terus juga kita ada eye contact, artinya kita merhatiin gitu ya. Terus ketika ada sesi yang mulai kebangun, akan ada trust, akan ada bonding yang mana itu biasanya akan lebih buat si kliennya pun juga ada keinginan untuk bisa lebih pulih gitu, misalnya lebih pengen ada ngelakuin sesuatu yang baik buat dirinya dia gitu. Nah jadi ada banyak hal yang bisa didapetin sih ketika ada sesinya secara langsung gitu ya sama psikolognya. Gitu. Tapi berarti memang dampak nyatanya tuh dampaknya tuh nyata gitu ya Kak. Kalau misalkan sama konselor tuh ada yang nggak dimiliki sama AI adalah emotion ya. Yes, betul. Karena manusia, kita tuh manusia, kita punya emotion meskipun kita nggak menyampaikan lewat kata, tapi kadang itu terasa ya Kak ya, dari tatapan mata atau mungkin dari energi yang kita kasih kayak kata kakak tadi gitu. Itu jadi lebih berarti ya buat klien dibandingkan dengan itu tadi mau diafirmasi kayak apapun, mau dijawab secepat apapun, cuma kalau misalkan nggak ada feelingnya, nggak ada emotionnya, rasanya hampa ya Kak, pasti lama-lama. Oke deh. Terus nih Kak, kan ada statement kayak nggak apa-apa pakai AI tapi tetap cari bantuan profesional nih. Dalam tanda kutip. Nah, kalau misalkan dikasih satu kalimat aja nih Kak, yang belum pernah didengar sama mahasiswa BINUS dari psikolog kampus, kira-kira apa Kak? Mungkin ini ya, kalau boleh satu kalimat, kalau teman-teman mau curhat ke AI, itu kalian mungkin akan mikirin dulu promptnya tuh harus apa.
yang mungkin biar bisa lebih ngertiin kalian gitu ya. Mikir kalian udah lagi penuh rasanya, lagi pusing terus pengen curhat gitu ya. Ya harus tepat juga nih biar si ayah bisa respon tepat. Tapi kalau misalkan teman-teman ke psikolog, ke konselor kampus, pikiran kalian lagi berantakan, emosi kalian lagi berantakan, itu nggak apa-apa, datang aja gitu. Kenapa? Karena nanti kita bareng-bareng untuk merapikannya gitu ya. Ibaratnya benang kusut, nanti kita bisa bareng-bareng untuk ngelurusin si benangnya itu. Itu kalau bareng sama psikolog. Itu dia tadi Smart Viewers obrolan kita dengan Kak Iksan. Thank you so much Kak Iksan udah nyempetin waktunya buat ngobrol hari ini. Thank you juga. Oke, kita kembali ke studio.